Hai guys, welcome back to my channel. Udah lama banget aku tidak menyapa teman-teman semua. Ya, sekarang aku lagi ada di cafe. Jadi maafkan kalau backgroundnya adalah dapur di cafe. Nah, kenapa aku juga nggak ngevlog beberapa waktu belakangan ini? Karena lagi sibuk banget guys. Jadi kita itu lagi ada buka usaha baru sama teman-teman di gereja. Kita buka cafe buat anak nongkrong. Jadi kalau kalian mau datang boleh banget. Kalau kalian sekitaran Karawaci, Tangerang masih terjangkau lah ya. Kita ada di Playout Place Permata Sport Club Karawaci. Jadi langsung aja datang. Kita buka sampai nanti tanggal 5. Kita bakalan buka sampai jam 2 malam. Bukanya dari jam 4 sore. Nah, menu-menunya nanti aku kasih linknya, link Instagramnya di bawah di description box. Kalian bisa cek menu kita ada apa aja, oke? Nah, jadi hari ini aku mau sharing sama kalian tentang kalau suami istri bercerai itu salahnya di siapa sih? Apa benar laki-laki itu selalu yang buaya? Atau emang istri yang gak bisa melayani suami? Nah, kok aku ceritanya kali ini tentang rumah tangga padahal aku belum berumah tangga? Yaps, karena aku mau cuma mau share bagaimana pendapat aku tentang perceraian dari sudut pandang anak mungkin, karena aku salah satu anak korban dari perceraian. Tapi aku nggak mau menyebut diriku korban juga, karena buat aku setiap permasalahan yang aku harus laluin dalam hidupku itu Tuhan nggak pernah jadiin aku korban, tapi sebenarnya ada satu hal yang justru yang baik yang Tuhan mau sediakan. Contohnya mungkin salah satunya adalah dengan mengalami semua itu aku bisa share ke kalian semua. Dan mungkin teman-teman nanti yang mau membangun rumah tangga, mungkin sekarang yang lagi pacaran, yang sedang merencanakan pernikahan, tidak jatuh di dalam pernikahan yang salah. Oke, kita abaikan saja bapak tukang yang di belakang yang dia lagi bekerja guys untuk merapikan kafenya ini. Jadi biarkan saja dia di situ. Nah, jadi aku mau share. Mungkin beberapa istri bilang, emang suaminya nih selingkuh, bla 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 segala macam gitu kan. Atau mungkin si suami bilang, emang istri gua nih, bla 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 segala macam. Ya, apapun yang dikatakan, tapi aku coba mau lihat dulu. Waktu my mom and my dad itu divorce, itu aku selalu berpikir, oh papa nih meninggalkan kami semua karena ini dan itu gitu. Dan sulit buat aku untuk menerima keadaan bahwa mereka berpisah. Dan dulu aku selalu nyalain, oh papa nih begini begitu. Tapi waktu aku bertumbuh semakin dewasa, jadi waktu perceraian orang tua aku itu terjadi waktu aku umur 18 tahun. Bayangkan, itu kan aku baru lulus SMA. Terus waktu itu aku baru putus cinta juga, itu pacar pertama. Terus udah gitu juga itu aku lagi ujian nasional. Bayangkan gimana rasanya, gitu. Dan papaku itu adalah seharusnya sih buat kami semua ya, mungkin kecuali buat mamaku karena mereka bercerai. Tapi kalau buat anak-anak, he is a good father, karena papaku tuh seorang yang nggak pernah membawa kami ke dalam kesulitan. Maksudnya dia selalu berusaha berikan yang terbaik gitulah. Pokoknya aku nggak pernah juga ngalamin yang namanya papa itu pernah pukul aku, pernah marah yang kayak gimana gitu, nggak pernah. Jadi aku nggak pernah sakit hati. Dan tiba-tiba mereka mau bercerai dan papaku menikah lagi dengan perempuan lain, itu sangat menggoncangkan sekali hatiku. Bayangkan guys gimana rasanya gitu. Nah, kenapa aku sekarang ceritanya udah dengan semangat, karena aku tahu semua perjalanan itu aku lewatin karena untuk satu hal yang baik yang udah Tuhan sediakan buat aku. Nah, makanya waktu itu aku bersikapnya itu juga salah gitu loh. Aku menyalahkan perempuan yang menjadi istri papaku sekarang. Terus aku mengutuki dan lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya aku ada di komunitas yang benar, teman-teman yang baik. Aku mulai pelayanan di gerejaku, by the way, karena aku Kristen. Dan mungkin kalau teman-teman yang Muslim, kalian bisa ikut pengajian gitu ya, ke pesantren dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi aku menyalahkan banyak hal gitu, bahkan sampai menyalahkan diriku sendiri. Nah, sampai aku melihat gitu ya, semakin dewasa aku belajar karena traumaku akan
perceraian kedua orang tua aku belajar banyak tentang bagaimana memulai rumah tangga. Terus aku dimentoring sama beberapa orang tua rohaniku yang membangun keluarga gitu kan. Jadi aku ngeliat, oh iya keluarga mereka ini begini, keluarga mereka ini yang baiknya, ini yang buruknya. Nah, jadi aku belajar bahwa di dalam perceraian tidak pernah salah satu orang gitu, pasti selalu salah dari kedua belah pihak apapun masalahnya gitu. Jadi dulu aku nggak ngerti, mamaku waktu marah gitu, aku berpikirnya ini aku tanpa mengurangi rasa hormatku kepada mamaku dan papaku, sorry guys, itu aku tetap menghormati mereka, tapi maksudnya aku harus share supaya nggak banyak lagi orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti mereka lakukan. Nah, papaku ini punya satu tuntutan dan itu privacy, mungkin aku nggak bisa share. Nah, mamaku juga ini punya satu tuntutan. Nah, keduanya ini tipe orang yang kayak harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu gitu. Nah, sekalipun misalnya dalam kedua orang tuaku ini ada yang mengalah, tapi kalau yang satu tidak pernah menjadi lembut, maka yang mengalah ini pun akan merasa lelah, merasa capek karena manusia gitu. Nah, aku menemukan banyak banget kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Mama misalnya nggak sabar, tidak menunggu, tidak datang kepada Tuhan. Jadi buat semua istri atau mungkin buat kalian semua perempuan-perempuan yang kalau kalian mau bangun pernikahan, gini loh, kalau di dalam agama aku itu istri itu disebut sebagai penolong. So ketika laki-laki atau suami atau pasangan hidup kalian itu melakukan kesalahan, artinya dia perlu ditolong, bukan ditinggalkan, bukan dikutuki. Karena gini, ketika dia melakukan kesalahan, dia salah aja, itu udah itu udah ada hukumannya tersendiri dari Tuhan. Itu sudah ini. Nah, bayangkan kalau kita pun ikut menyalahkan. Nah, dia ini menjadi posisi yang seperti apa? Sebaliknya juga, ketika perempuan laki-laki itu pelindung, suami itu pelindung. Seperti kalau di agama aku dibilang laki-laki itu wakilnya Tuhan bagi keluarganya, seperti bapak gitu buat istrinya, jadi melindungi. Nah, ketika si perempuan ini, si wanita istri ini melakukan mungkin kesalahan, lalai, tidak sabar, bukan kayak kamu jadi istri nggak benar, kamu gini-gini nggak pernah ini segala macam dan lain-lain sebagainya, name it, apapun kesalahannya, seharusnya seorang suami, seorang laki-laki itu harusnya mengerti, membangun istrinya, sabar juga, mengasihi seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Nah, seperti itu seharusnya. Jadi makanya teman-teman, aku tuh nggak pernah mau menyalahkan my mom atau my dad. Kalau mungkin ada banyak banget di sini juga mungkin ada teman-teman mamaku, teman-teman papaku yang bakalan lihat video ini, mungkin kalian akan berpikir, oh iya sekarang tuh ya si Febri itu sudah menerima ibu tirinya dan adik tirinya, nggak sayang sama mamanya. Atau mungkin kalau misalnya kalian berada di pihak papaku dan bilang, oh itu selalu mereka nggak menghargai papanya, walaupun bagaimanapun itu papamu juga harus doakan. Kalian nggak pernah tahu apa yang sudah kami lalui bersama-sama, apa yang aku sendiri juga struggle melaluinya. Jadi gini, kenapa sih aku menerima papaku dan bisa duduk bersama dengan tanteku, aku panggilnya tante, karena buat aku nggak perlu jadi ada ibu tiri gitu. Kalau aku panggil dia ibu-ibu, semua orang juga aku panggil ibu gitu. Jadi ibu tiri tuh kesannya gimana. Dan buat aku kenapa? Karena aku nggak pernah memposisikan diriku sebagai anak papaku dan sebagai anak mamaku. Aku memposisikan diriku sebagai orang yang takut akan Tuhan. Jadi tanteku itu beserta adikku itu adalah jiwa-jiwa yang juga berharga di mata Tuhan. Karena mungkin dia melakukan kesalahan yang besar dalam hidupnya, tapi bukan berarti papaku dan mamaku juga tidak melakukan kesalahan. Jadi aku gak berhak untuk mengutuki siapapun atau menghukum mereka dengan cara aku tidak menerima mereka dalam hidupku. Nah, itu yang aku struggle banget di dalam hidupku. Jadi sulit teman-teman. Kalau kalian mungkin belum bisa ada di posisi itu, it's okay, karena aku tahu itu sulit. Tapi buat teman-teman yang bisa, ayo
mari belajar untuk mencobanya. Terus ya itu dia tadi, kalau mungkin kenapa aku bisa menerima keduanya gitu, atau mungkin ya kalau aku sih kalau misalnya dari sisi satu nggak terima gitu ya, cemburu, katakanlah cemburu, kok bisa sih mama tersakiti gitu karena aku menerima si tante ini, atau mungkin papa tersakiti karena aku tidak menerima si tante itu, malah mamaku gitu. Nah itu aku nggak mau terjadi. Tapi kalaupun ada di antara mereka yang tidak dewasa itu berpikir dengan cara yang seperti itu, ya buat aku it's okay, karena sekali lagi aku bilang, aku memposisikan diri bukan sebagai anak papa ataupun anak mama, tetapi sebagai anaknya Tuhan gitu, karena kedua-duanya itu pasti salah. Dan buat kalian semua yang mau memulai rumah tangga, atau mungkin sekarang ada pasangan yang sedang mau bercerai, stop it kalau kalian nggak mau membuat posisi nanti anak-anak kalian menjadi serba salah gitu ya. Jadi itu yang aku mau bilang sekarang. Kalau kalian mungkin sedang bertengkar atau ada bapak ibu yang sedang mau bercerai, dipikir-pikir gitu, apakah sebagai istri kalian sudah melayani dengan baik? Seperti yang tadi aku bilang, harusnya sabar. Kalau suami mungkin selingkuh, ya nggak usah perlu diceraikan gitu loh, karena seharusnya cuman maut yang bisa memisahkan pasangan yang sudah disatukan oleh Tuhan. Kenapa harus bercerai? Karena ada juga tuh pasangan yang menunggu lama gitu, suaminya berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun selingkuh, tapi akhirnya kembali juga gitu. Terus mungkin kayak enggak lah ini segala macam. Intinya gini, pegang satu aja. Kalau Tuhan bilang tidak boleh bercerai, tidak boleh. Jadi jangan pegang yang lain. Nah buat yang udah terlanjur, jadi introspeksi diri, jangan lagi menyalahkan, iya tuh mantan suamiku begini atau mantan istriku begini. Tidak usah. Di keluarga yang baru, kalau memang sudah terlanjur ya mulailah. Tapi kalau masih bisa berbalikan CLBK, mari rujuk kembali. Nah, terus satu hal, kenapa aku akhirnya kayak ya sudah tidak berharap mama dan papaku kembali, karena di sini aku sudah punya adik yang dimana adikku itu sekarang membutuhkan sekali sosok seorang papa gitu. Nah aku udah dewasa, yang aku butuhkan sekarang bukan lagi sosok papa tapi sosok seorang suami gitu. Nah mungkin adik-adikku juga gitu, masa-masa kita butuh papa itu udah lewat. Beberapa tahun lalu mungkin aku masih berharap papa kembali, tapi aku sekarang melihatnya dari sisi yang lain lagi. Adikku yang kecil ini, yang dari tanteku itu mungkin akan tersakiti kalau papa gak ada gitu kan. Dan aku cuma mikir, dia cuma satu. Kalau misalnya tante dan papaku ini suatu hari menua dan meninggal, mamaku nggak ada, semua orang tua itu pasti kan, ya walaupun mungkin aja aku duluan daripada papaku atau sebaliknya, siapa yang dia punya? Tentunya aku yang sebagai kakak itulah yang dia akan cari, karena akulah keluarganya gitu. Itu makanya dalam hal seperti ini, teman-teman, mari bijak untuk melihat dari sudut pandang yang bukan cuman ego kita tentang hati kita, tapi apa yang sebenarnya Tuhan mau. Dan setiap agama punya aturan mainnya masing-masing. Ikutilah itu, bukan ikutin perasaan, bukan ikut kata orang. Makanya ketika mengalami masalah, jangan pernah lari ke teman yang tidak takut akan Tuhan. Larilah ke teman yang memang akan juga mensupport kita, menasihati, mendukung kita dengan cara-cara yang Tuhan mau. Ada di Al-Quran, ada di Alkitab, atau ada di agama apapun, semuanya punya aturannya yang baik tentunya. Itu aja vlog aku kali ini. Sorry banget kalau banyak suara-suara gaib karena ini kafe kita ini tempatnya agak di hutan-hutan gitu, dan ada musik-musik. Mudah-mudahan nggak masuk ke YouTube, jadi nanti aku kena copyright. Sorry banget gitu ya. Jadi see you on my next video. Thank you banget buat semua yang udah subscribe. Oh iya, jangan lupa sebelum video ini berakhir, kalau kalian diberkati sama video ini, please like dan subscribe. Tekan di bawah ini. Ya, di bawah ini ya, di bawah ini. Pokoknya tulisannya subscribe. Jadi nanti juga bisa lihat video-video aku sebelumnya di sini. God bless you. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How
How do you look so fine? Bust up, how did I make you mine?